Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar agak komunikatif, yang di belakang agak ke depan sedikit. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على أزب من العصيان والقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله ودام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم. حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة
Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkata padunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci kita, yaitu talabul ilm. Salawat ring salam tak lupa kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan, menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan seperti sekarang ini. Hadirin, kajian kita masih pada subjudul Fadilatus Salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fadluhu sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat kepada Rasulullah dan keutamaan beliau dibanding nabi-nabi yang lain. Seperti di awal bab kita telah baca bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ini perintah yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena Allah selain memerintahkan hamba-hambanya, juga Allah melakukannya. Tidak seperti perintah-perintah ibadah lain. Seperti Allah perintahkan kita puasa, Allah puasa nggak? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita salat, Allah salat nggak? Juga nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita zakat, haji, Allah zakat, Allah haji nggak? Berbeda dengan salawat, ketika Allah menyatakan perintah ini diawali dengan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini istimewa karena Allah saja mengerjakannya. Jadi kalau ada hamba yang diperintahkan oleh tuannya, oleh Tuhannya, oleh Rabbnya, sementara Rabbnya mengerjakan, dia enggak ngerjain, kira-kira gambarannya kayak apa itu? Alangkah sombongnya orang yang diperintahkan mengerjakan sesuatu oleh Allah, sementara Allah sudah mencontohkannya dan dia tidak mau melakukannya. Sudah beberapa hadis yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di antaranya aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah. Perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari Jumat. Ini ngomong-ngomong kita udah bahas nih, udah pada ngerjain apa belum? Kalau pertanyaannya berapa banyak kita bersolawat, sebaiknya
Menurut saya ya, nggak usah dihitung-hitung. Kebaikan mah kalau dihitung-hitung jadi belagu kita ntar. Kenapa belagu? Merasa lebih hebat dari yang lain, merasa lebih banyak ibadah kita sehingga kita merasa lebih bagus, lebih istimewa. Ini kurang bagus. Yang mesti banyak diingat itu apa? Dosa. Kalau banyak ingat dosa, ini baru bagus. Karena kalau kita ingat kita banyak dosa, maka tentu kita akan menyegerakan diri untuk segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir yang belum sempat kita baca, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan cara menuliskannya, maka malaikat akan selalu beristighfar kepadanya selama namaku masih ada pada tulisan tersebut. Gampang apa susah ini? Di kertas, di kitab, di apa aja yang bisa kita tulis. Selama tulisan itu masih ada, kata Rasulullah, malaikat akan beristighfar untuk dia. Nulisnya cuma sekali doang. Cuman selama tulisan itu masih ada, malaikat beristighfar. Enak banget ini. Kalau perlu kita cari tinta yang nggak bisa hilang ya Pak Haji, supaya berkelanjutan terus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil ardi malaika sayyahin yuballighuni an ummati as-salam. Sesungguhnya di dunia itu ada malaikat. Malaikat ini kerjanya mengembara kemana-mana, muter keliling kemana-mana. Dan malaikat ini akan menyampaikan salam kepada Rasulullah dari umatnya. Kira-kira salam kita udah sampai apa belum nih kepada Rasulullah? Bagi yang sering membaca sholawat, bagi yang banyak membaca sholawat, maka malaikat ini akan menyampaikan salam lagi, salam lagi, salam lagi. Kalau perlu kita bikin bosan itu malaikat. Cuman sayangnya bukan malaikat yang bosan, malah kita yang bosan. Kenapa? Karena biasanya kita itu ibadah masih sifatnya transaksional. Kalau ada efeknya dan efeknya kelihatan, terasa, bermanfaat. Bil khusus kalau ada bisa mendatangkan rezeki, kalau bisa menggampangkan urusan. Biasanya yang kayak begini-begini nih, seneng kita, rajin kita. Padahal kalau kita telusuri ke dalam hati kita, ujung-ujungnya ibadah kita bukan karena Allah. Ini hati-hati, apalagi kalau nanti kita disusupi oleh provokator. Siapa provokatornya? Setan. Setan kan paling bisa dia. Dan kita biasanya cenderung kalah sama setan.
Kalau ibadahnya masih model transaksional kayak begini, hati-hati. Jangan-jangan apa yang kita lakukan ketika kita mengharap pahala dari Allah nggak ada pahalanya. Kayak kan banyak ulama atau masyayikh, para kiai, para habaib yang ngajarin kalau ada masalah udah sholawat aja. Kalau pengen rezeki banyak sholawat aja. Kalau pengen urusan gampang sholawat aja. Cuma kalau kita terlalu fokus pada ingin penyelesaian masalah, ujung-ujungnya bukan karena Allah. Hati-hati. Makanya dalam beribadah ini dianjurkan kita untuk benar memancangkan niat dalam hati. Jangan sampai salah. Sebab kalau salah efeknya bisa jadi bukan karena Allah. Dan ibadah yang bukan karena Allah maka tidak akan bernilai istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi malaikat ini kerjanya setiap hari laporan, menyampaikan salam kepada Rasulullah. Makanya enggak usah khawatir meskipun jarak hidup antara kita dengan Rasulullah jauh, kira-kira Rasulullah kenal apa enggak sama kita? Yang paling dikenal oleh Rasulullah adalah umat beliau yang paling banyak membaca sholawat. Semakin banyak kita baca, maka tentu salam kita yang akan tersampaikan kepada Rasulullah juga makin banyak. Logikanya seperti kita misalnya, kita nggak kenal seseorang, tapi dia kenal kita. Orang yang kenal kita ini setiap jumpa dengan orang yang kenal kita, dia salamnya. Pertama kita cuekin, salam ya, nanti disampaikan lagi salamnya. Berkali-kali disampaikan, akhirnya kan penasaran juga kita. Ini siapa sih orang ini? Kok sering banget ngirimin salam? Akhirnya ditelusuri, oh ternyata ini jamaah Masjid Ar-Ridwan. Maka garansi yang diberikan oleh Rasulullah bahwa beliau akan paling mengenal umat yang paling banyak membaca salawat, ini bisa terrealisasi. Dan istimewanya lagi seperti yang telah kita baca di hadis-hadis sebelumnya, salawat ini kita baca dengan hudurul qalb atau dengan lalai, pahalanya sama. Biasanya kita kalau lagi ibadah, hati kita ngikut ibadah apa enggak? Sholat ya sholat. Kalau kita sholat, kuping kita ikut sholat enggak? Mata kita ikut sholat enggak? Bahkan mungkin hati dan pikiran kita juga enggak ikut. Yang dalam bahasa para sufiyin disebut dengan tidak adanya hudurul qalb. Hatinya enggak hadir. Mulutnya mau kemana, pikirannya kemana. Kan kita seringnya begitu kalau sholat. Nah ketika ini tidak terjadi, maka tidak bisa memunculkan kekhusyuan. Dan sholat yang dilakukan dengan tingkat kekhusyuan yang rendah atau tidak khusyuk, ini tidak akan memberikan efek pembinaan batinnya. Maka seringkali salat kita itu tidak mencerminkan apa yang Allah firmankan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya salat itu bisa menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mencegah perbuatan munkar. Salah satu penyebabnya karena kita melakukannya dengan tanpa kekhusyuan, dan kekhusyuan ini tidak akan muncul tanpa hudurul qalb. Berbeda dengan salawat. Salawat yang dibaca oleh seseorang baik dalam keadaan hudurul qalb atau tidak, pahalanya sama. Dibaca dengan lagu atau dibaca dengan tanpa lagu, pahalanya sama. Bahkan dibaca main-main saja akan mendatangkan pahala. Jadi ini ibadah yang ringan untuk kita lakukan, tapi mendatangkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang menjelaskan bahwa ada malaikat yang menyampaikan salam kepada Rasulullah ketika umatnya bersalawat, ini menjadi jaminan bagi kita untuk dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, salawat kan banyak jenisnya, bahkan sekarang mau banyak nama-namanya. Yang panjang-panjang banyak, yang pendek-pendek juga ada. Kalau suruh pilih sholawat yang panjang apa sholawat yang pendek, pilih yang mana? Biasa kalau ibadah mah kita pilihnya yang ringan-ringan, bahkan kita punya dalil. Ibadah mah panjang-panjang juga kalau jarang-jarang mah kurang bagus. Yang bagus biar pendek tapi istiqomah. Benar, bagus. Cuman jangan jadi dalil. Mentang-mentang yang pendek asal istiqomah bagus, yang panjang-panjang nggak pernah dibaca. Atau kalau mau baca yang pendek nggak apa-apa juga, tapi biar seimbang dengan yang panjang-panjang. Bacanya harus banyak, dan membaca sholawat ini tidak berefek. Artinya beda dengan asma Allah. Asma Allah itu kan ada yang punya energi yang kadang kalau dibaca oleh seseorang tanpa bimbingan mursyid, tanpa bimbingan guru, dosisnya tidak tepat dengan pembacanya. Sehingga ada pengalaman dalam kehidupan kita, ada orang yang gara-gara banyak ngamalin satu amalan itu bisa stres. Ada nggak kayak gitu? Ada orang sini yang begitu. Apanya yang salah? Ayatnya apa ngerjainnya? Yang salah adalah ini seikut-ikutnya. Kalau orang yang model kayak begini, kenapa seikut-ikutnya? Kalau dia punya guru, dia punya mursyid, gurunya yang ngasih tahu berapa kali dia harus baca, dalam waktu mana yang dia baca, maka tidak akan berefek buruk. Karena bisa jadi wadahnya cuman secangkir, dikasih airnya seember. Luber gak kira-kira? Mana-mana. Nah kalau salawat nggak ada kayak begitu. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah. Kita baca ribuan, jutaan, miliaran, nggak pernah ada kedengeran di masyarakat stres gara-gara banyak baca salawat. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada tuh stres gara-gara baca hizib. Makanya kalau yang begini nih, yang kayak amalan-amalan berat kayak begini, harus ada gurunya. Jangan
seikut-ikutnya, mentang-mentang di YouTube ada, di Google ada, udah nggak perlu guru, kita baca aja. Masing-masing asma itu punya energi yang berbeda-beda. Kalau kita nggak tahu takaran, persis kayak orang minum obat. Kalau obatnya dosis keras sementara fisik kita tidak kuat, maka efeknya bukan mengobati, malah meracuni. Bukan nakut-nakutin, ini bukan. Yang saya maksud, kalau tahu ilmunya itu jauh lebih baik. Ada gurunya jauh lebih baik ketimbang mengerjakan sesuatu karena ikut-ikutan. Hati-hati. Saya beberapa kali didatangi orang karena efek dari mengamalkan satu amalan. Kan kalau ustadz di kampung Pak Haji, dianggapnya apa aja bisa, dianggapnya. Meskipun kita nggak bisa, itu harus bisa, karena udah dianggap bisa. Ada orang stres gara-gara kebanyakan amalan, datangnya ke rumah ustadz. Ada orang bisnisnya bangkrut, datangnya ke rumah ustadz. Padahal ustadz ngerti bisnis juga kagak. Minta solusinya ke ustadz. Ada prahara di rumah tangga, minta solusinya ke ustadz. Harus bisa. Ya mau nggak mau. Karena kita harus memberikan solusi yang menenangkan buat orang yang sedang membutuhkan solusi. Kalau orang datang gitu, wah gua nggak ngerti, mendingan lu pulang dah. Mungkin stres, dia kan kesian. Satu saat saya punya pengalaman begini. Ada orang datang, dibawa keluarganya, minta obatin. Saya tanya, emang ini orang kenapa? Dia kebanyakan amalan, Ustaz. Saya tanya, ngamalin apa? Karena ini yang berpengalaman lagi nggak bisa ditanya. Orang tuanya nggak, saya nggak tahu lah Ustaz. Saya tanya, ada catatannya nggak? Catatan amal. Begitu saya lihat Pak Haji, itu yang diamalin hizib sakron. Bukan hizib sakronnya nggak bagus, tapi mungkin dia nggak pakai guru dan caranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh penulis hizib atau pencipta hizib. Bisa jadi ini memberikan efek yang kurang tepat. Sementara sholawat tidak akan memberikan efek seperti itu. Sebanyak apapun kita baca, makin banyak kita baca makin bagus. Apalagi kalau bacanya ikhlas karena Allah, hanya menginginkan ridhanya Allah untuk menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau ada pertanyaan kita cinta Rasul apa enggak, kan kita pasti jawabnya cinta. Cuma kalau ditanya untuk membuktikan, kadang kita masih bingung. Cinta Rasulullah enggak? Cinta banget, banget. Apa buktinya? Au. Kenapa au? Kan katanya man ahabba syai'an aktsara min zikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia ingat terus. Apa yang selalu kita ingat terus? Di dunia ini yang selalu kita ingat terus apa? Kalau bapak-bapak ada yang jawab, yang saya ingat terus anak dan istri. Bohong.
Lalu ibu-ibu yang saya ingat terus suami dan anak-anak, bohong. Yang selalu kita ingat kalau kita punya itu duit. Benar apa enggak? Jangankan banyak, sedikit aja kalau kita punya itu selalu kita ingetin. Naruhnya jangan sampai lupa. Kita simpen baik-baik, jangan sampai hilang. Apalagi kalau punya duit banyak, simpen di lemari. Keluar kamar, keluar rumah, asal pulang dilihat lemarinya, dihitung. Kadang-kadang salah ngitung, lah itu gua kurang nih, ada yang ngambil nih. Padahal salah ngitung. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Kenapa bolak-balik dihitung? Kenapa bolak-balik dilihat? Cinta. Membuktikan bahwa ini cinta. Anak, istri, pernah nggak kita perlakukan kayak gitu? Nggak pernah. Makanya kalau ada yang bilang, saya sih yang paling saya cinta di dunia anak, istri, bohong. Dan kalau kita menyatakan cinta Rasulullah, harusnya pembuktiannya adalah banyak membaca sholawat. Apalagi sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Oh iya, mumpung saya ingat, hari ini insya Allah keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur akan mengadakan haul ke-55 Ayahanda almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tabrani. Pelaksanaan acara jam 6.45 sampai dengan selesai. Bagi yang punya waktu, silahkan hadir, dimohon hadir. Insya Allah penceramahnya ada banyak. Di antaranya Maulana Habib Lutfi insya Allah sudah menyatakan siap hadir. Kiai Haji Munawwir Asli juga sudah menyatakan siap hadir. Ada kiai-kiai dan pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat, insya Allah perwakilannya datang. Dari semalam tamu-tamu udah mulai berdatangan. Dari Garut, Tasik, Bandung Selatan pada nginep. Bukan karena mau haul, bukan, mungkin karena haul kali ini dibarengi dengan pelantikan pengurus Jatma Aswaja. Jadi para kiai berbondong-bondong datang karena mereka adalah pengurus. Bagi jamaah yang punya waktu, silahkan untuk bisa bergabung hadir di acara tersebut. Ustaz, saya bertanya, Ya, benar nggak syair itu jadi syiar? syair. Syair itu jadi syiar mengenai selawat Nabi. Contohnya apa? Ya misalnya kita membaca selawat, syiarnya bagus gitu, kan jadi syiar agama gitu. Kalau ngelihat fenomena, bisa jadi syair berubah atau memberikan efek menjadi syiar. Tapi kalau disebut syair secara khusus, syair ini kan ada yang bukan bentuknya sholawat. Dalam sastra bahasa Arab, syiar itu dalam bahasa kita berpuisi, bersanjak, kayak puisi. Dia terdiri dari ya minimal 2 bait, 2 syatr. Ini namanya syair. Ada juga yang disebut nathar. Nathar ini namanya prosa. Kalau kita bahas secara bentuknya ya. Nah, salawat tidak selalu berbentuk syair, tapi banyak juga salawat yang dibuat menjadi syair. Kalau fenomenanya
syair menjadi syiar ya memang demikian adanya. Tapi kalau dilakukan sebagai refleksi dari cinta kepada Rasulullah malah bagus. Kayak zaman kita muda dulu Pak Haji, ada hadrah nggak? Ada. Banyak nggak yang gemar? Banyak. Banyak mana sama sekarang? Banyak. Saya kira zaman kita ya nggak terlalu ramai kayak sekarang lah, zaman kita muda dulu. Tapi sekarang lebih banyak karena dibungkus dengan kesenian yang asyik dinikmati. Tetapi jangan salah, jangan cuma menikmatinya saja, tetapi harus merefleksikan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau baca sholawatan sembari joget-joget, ngumpul perempuan, laki perempuan, jadi ini kan jadi kagak bener. Jadi tidak mencerminkan apa yang seharusnya. Jadi kalau baca sholawat ya, kalaupun kita asyik dengernya ya mau goyang ya jangan disamain sama dangdut. Baca sholawat kayak dangdutan. Ini kan jadi efeknya jadi kurang baik, bahkan kesannya jadi main-main dan meremehkan sholawat sehingga menghilangkan marwah dari sholawat itu sendiri. Itu Pak Haji. Kadang-kadang dimasukin ke dangdut, kadang-kadang begitu. Dimasukin ke dangdut, iramanya, musiknya. Ya nggak apa-apa juga sih, asal jangan di setel di masjid. Pantas gak kira-kira? Nggak pantas. Musik itu kan hanya pelengkapnya ya. Kalaupun musiknya dangdut, syairnya sholawat, bagus juga. Artinya sembari kita menikmati musik dangdutnya, ada muatan sholawatnya. Siapa tahu dengan ikhlas kita melafalkannya, ini akan jadi ladang pahala buat kita. Cuma jangan disalah tempatkan dan jangan disalah gunakan. Bacaannya sholawat karena musiknya dangdut, joget-joget pada nyawer. Ya Allah. Pantas gak kira-kira? Bener apa salah itu? Apanya yang salah? Bukan sholawatannya yang salah. Yang salah? Emang bocah sini mah pada PA. Sholawatan didangdutin, biduannya disawer. Giliran sama penyanyi, artis-artis kayak gitu, gampang keluar duit, giliran di rumah pelit. Kan salah ini namanya. Gitu. Jadi kalau efeknya memberikan efek yang bagus dan tidak disalah tempatkan atau tidak disalahgunakan, saya kira ya nggak apa-apa. Karena musik itu tidak punya salah apa-apa, yang salah subjeknya, ya, orang yang melakukannya. Udah jam berapa sekarang? Mohon maaf, pengajian jangan panjang-panjang ya. Hari ini saya ada acara dan masih udah mulai banyak tamu di pesantren. Kalau saya tinggalkan mereka terlalu lama nggak enak juga nanti. Jadi ini edisi spesial. Satu lagi deh. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid." Ini sholawat yang paling sering kita ucapkan karena sholawat ini ada di tasyahud kita.
Minimal ya 17 kali lah kita baca. Dan ini diajarkan langsung oleh Rasulullah. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu, dan kepada keluarganya, istri-istrinya, dan keturunannya, sebagaimana Engkau bersolawat atas Nabi Ibrahim, keluarganya, istri-istri dan keturunannya, dan berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW pada istri-istri dan keluarganya, sebagaimana Kau memberkahi Nabi Allah Ibrahim serta keluarga dan anak cucunya. Salawat ini belakangan kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Ada ulama atau ada kiai yang ngajarin kalau kepengen haji atau kepengen umroh, biayanya belum ada atau belum cukup, banyak-banyak baca salawat ini. Tapi hati-hati, jangan karena kepengen haji dan umroh doang baca aja, bukan karena Allah. Nah, ntar kalau nggak ada pahalanya kan Rugi. jadi rugi. Baca, niatkan karena cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sering melafalkan dan membaca salawat, Rasulullah lebih mengenal kita. Kalau kita dikenali oleh Rasulullah, apa untungnya? Ada untungnya enggak? Banyak untungnya. Kenapa? Karena nanti di akhirat Rasulullah adalah orang dalam. Di akhirat Rasulullah adalah orang dalam. Kita di dunia aja kalau punya orang dalam gampang urusan. Ya. Kok gampang banget lo ngurusin? Lah gua, teman gua kan banyak di situ orang dalam. Kalau nanti di akhirat, orang dalam yang paling diberikan kepercayaan oleh Allah cuman Rasulullah sebagai kekasihnya. Nah, kalau kita kepengen dapat pertolongan dari orang dalam itu, banyak-banyak baca sholawat. Bahkan Rasulullah kan digambarkan dalam hadis yang sudah kita baca, dalam membela umatnya ketika kita ditimbang di mizan itu, Rasulullah ngeliatin tuh satu-satu umatnya ditimbang. Kalau ada yang kurang amal baiknya, ada yang ditambahin sorbannya Rasulullah, kurang lagi beratnya ditambahin sendal, kurang lagi sampai akhirnya Rasulullah yang naik ke situ. Biar amal baiknya lebih berat. Cuman kira-kira kita pantas nggak dibelain segitunya sama Rasulullah? Nah, biar tahu diri. Sholawat kagak, apa kagak. Ntar juga di sana dapat syafaat. Kan kita umat Rasulullah. Benar kita umat Rasulullah. Alasannya apa kira-kira untuk bisa dapat manfaat dari Rasulullah? Mudah-mudahan Allah ringankan hati dan lisan kita untuk mendekat kepada Allah dengan bersolawat kepada nabinya. Kita tutup dengan berkirim Fatihah buat orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Ada yang mau saya tanyakan. Oh iya, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai speaker Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit kita, barangkali saya sendiri, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kita tentang bersolawat, sebagaimana yang diuraikan Allah saja bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita sering mendengar para habaib, para guru, barangkali lebih banyak para habaib. Kita sering
kita bersolawat. Eksistensi daripada bersolawat, kita mengingat kepada baginda Nabi. Tetapi yang barangkali kalau pendapat saya pribadi, saya tidak tahu dalilnya apa, bahwa bersolawat itu adalah mengingat kepada baginda Nabi dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi tentang akhlaknya, adabnya, etikanya, sopan santunnya kepada orang-orangnya. Mereka lihat. Ini yang menjadikan satu catatan kita sebagai orang yang mencintai baginda Nabi. Kita sering melihat orang cinta kepada Nabi, orang berselawat kepada Nabi, tapi akhlak, etikanya, adabnya itu bukan tidak ada, kurang. Itu mungkin barangkali sedikit kita menyampaikan kepada hadirin semua yang tadi disampaikan oleh guru kita, dan kiranya mohon penjelasan dulu bagaimana sih sebenarnya eksistensi daripada bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling baik itu ketika kita mengidolakan seseorang. Biasanya kita cenderung meniru perilakunya. Kayak contohnya ketika kita mengidolakan seorang artis dengan potongan rambutnya kayak gini, pakaiannya kayak gini, gaya penampilannya kayak gini, itu kan biasanya cenderung kita senang untuk berpenampilan pada apa yang ditampilkan oleh favorit kita. Seharusnya kepada Rasulullah lebih dari itu. Ketika kita mengidolakan artis tidak memberikan efek syafaat buat kita, kita bisa melaksanakannya. Kenapa giliran kepada Rasulullah nggak bisa? Padahal ketika kita mengidolakan Rasulullah, bukan hanya keuntungan di dunia, bahkan yang paling besar adalah keuntungan kita di akhirat, seperti yang saya katakan tadi. Oleh karenanya menjadi keniscayaan ketika seseorang mengidolakan Rasulullah, selain dia gemar melafalkan sholawat, dia juga harus mencontohkan, melakukan contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Bukan sholawat rajin di mana aja ngikut acara sholawatan rajin, ikut acara yang tajuknya sholawat juga rajin, tapi mabok rajin juga. Pantas gak kira-kira? Ini bukan masalah pantas atau enggak ya, tapi tidak mencerminkan apa yang dia idolakan, apa yang dia sering lakukan, tidak mencerminkan perilaku Rasulullah SAW. Oleh karenanya menjadi keniscayaan bagi kita bahwa ketika kita mencintai Rasulullah, mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan sedapat mungkin kita meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hal muamalah, dalam hal ibadah, dalam hal membangun kedekatan antara dirinya kepada Allah, membangun kedekatan antara dirinya dengan sesama makhluk. Ini harus kita contoh, sehingga apa yang kita sebut cinta Rasulullah itu terlihat, kelihatan
dari perilaku keseharian kita. Ini baru beneran cinta namanya. Kalau yang masih belum mencerminkan itu, masih gombal berarti. Cintanya baru sebatas di mulut. Tapi memang tidak gampang. Menirukan Rasulullah itu bagi kita nggak gampang, susah. Kenapa susah? Karena beliau punya kedekatan yang luar biasa kepada Allah, punya rasa syukur yang luar biasa kepada Allah, sehingga ibadahnya aja sangat luar biasa. Kalau kita harus ngikutin beliau 100% rasanya, jangan yang susah-susah dah. Rasulullah kan dari kecil sampai meninggal dunia itu adalah sosok yang gak pernah bohong. Semua orang tahu, semua orang yakin dan percaya. Soal itu aja dah, yang kagak pakai kerja, nggak bisa nggak kita menirukan itu? Kita makan kagak apa-apa juga bohong. Supaya apa? Supaya kelihatan hebat gitu. Jadi perilaku yang sebetulnya nggak terlalu berat saja kita nggak bisa. Apalagi yang lain-lain. Kayak dalam hal berbagi, Rasulullah punya stok makanan cuman seitu-itunya. Orang minta dikasih. Kalau kita jangankan cuman itu-itunya, masih banyak juga kita mikir, waduh kalau dibagiin orang terus nggak bisa habis nih. Nah, gitu. Berat. Tetapi ketika kita bisa melakukannya, kita menjadi istimewa. Sebab yang istimewa itu biasanya yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Kalau yang semua orang bisa, nggak istimewa, itu mah standar. Kalau baca sholawat cuma 11 kali sehari, ya siapa juga. Apalagi sholawatnya cuma sholawat Jibril. Bukan meremehkan, bukan. Yang saya maksud, apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang diperintah oleh Rasulullah dan mengimplementasikan dari perintah itu sendiri, sehingga kecintaan kita terhadapnya terlihat, bukan hanya ucapan tapi terrefleksi dalam perbuatan. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, hebat bener. Mari kita sama-sama belajar untuk itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa melakukannya. Kita berkirim Fatihah buat guru-guru kita yang telah meninggal dunia, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية القبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين.